Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mata kuliah PBU. Di pertemuan kali ini, kita akan coba membuat aplikasi sederhana dengan NetBeans. Kemudian kita sambungkan ke database. Jadi ada koneksi database MySQL dengan NetBeans. Untuk yang pertama, silahkan aktifkan dulu Apache sama MySQL-nya. Kalau sudah, kita buka localhost-nya. myadmin, kemudian di sini kita buat database baru ya. Misalkan di sini saya buat nama database-nya adalah aplikasi penjualan. Kemudian di sini saya buat nama tabelnya adalah barang, jumlah kolomnya 4. Kemudian di sini ada kode barang, nama barang, terus jenis barang, satu lagi ada harga satuan. Tipenya varchar, ini juga varchar, jenis juga varchar, dan harga satuannya dibuat varchar juga. Kemudian untuk panjangnya sini 20, 40, 20. Nah, untuk kode barangnya sebagai primary key. Nah, kalau sudah, kita masukkan data, minimal 1 data ya. Misalkan kode barangnya B001, sini buku tulis, jenisnya adalah buku, kemudian harga satuannya misalkan 5.000. Oke, kita simpan. Ini datanya udah masuk, database sudah. Sekarang kita buka NetBeans. Kita buat project baru, file, new project, Java application, kemudian di sini pertemuan 12. Main kelasnya nggak usah dicentang, kemudian finish. Nah, untuk library-nya silahkan diklik kanan, add library, kemudian di sini pilih yang MySQL JDBC driver, klik add library. Nah, kalau sudah, di sininya kita buat package ya. Kita buat package, namanya misalkan gini. Kemudian kita buat koneksinya terlebih dahulu. Klik kanan, new Java class. Di sini saya kasih nama kelas koneksi. Di sini kita import beberapa library ya. Pertama,
import java.sql connection. Kemudian ada lagi import java.sql driver manager. Kemudian import java.sql SQL exception. Kalau sudah, kita buat ini untuk keterangan koneksi database-nya gagal apa enggak gitu. Kemudian di sini kita tuliskan jdbc dan titik 2 SQL titik 2 kita pakai 3306. Kemudian nama database-nya tadi, nama database saya tadi adalah aplikasi penjualan. Kemudian string user, sini diisi root, dan string password, sini buat seperti ini. Register driver, sini com.sql
.jtbc, kemudian driver. Tinggal koneksi di sini. Di sini return. Oke, ini sama dengan ya. Dan ini key-nya gede. Sudah selesai untuk koneksinya. Kalau sudah, kita buat tampilannya ya di netpin-nya dengan ini JFrame form ini. Jadi klik kanan new, kemudian buat kelas baru JFrame form. Kemudian di sini kasih nama, saya kasih nama barang ya. Ada di project pertemuan 12, nama package-nya adalah ini. Finish. Nah, kalau sudah, kita buat desainnya di sini. Oke, jadi sama seperti pertemuan sebelumnya, kita buat interface-nya terlebih dahulu. Oke, saya pakai label, kemudian tekstil. Sejumlah sama dengan yang di tabel. Saya isi tabel yang ada di database ya. Ada 4 macam. Kemudian yang di sini saya ganti pakai combo box. Ini ada kode barang, nama barang, jenis barang, kemudian satu lagi harga satuan. Variabelnya diganti. Yang menurut kalian gampang diingat ya. Harga satuan di sini. Dan di sini modelnya kita ganti. Kan ada buku. Kayak buku tulis.
terus ada kertas, satu lagi misalkan pulpen. Ini baru kita rapikan. Selanjutnya, tadi dulu. Oke, lanjutnya kita butuh button. Ada 5 button. Di sini untuk preset. Sini update. Save. Delete sama terakhir close. Jangan lupa ganti nama variabelnya. Set sini. Oke, kemudian selanjutnya kita butuh tabel. Dirapikan dulu tabelnya. Oke, seperti ini, dan jangan lupa ganti variabel nama variabel dari tabelnya ya. Saya ganti nama tabel barang. Oke, sudah. Coba kita jalankan. Seperti ini tampilannya. Nah, oke, yang pertama kita kasih event dulu untuk button close-nya. Sini. System.exit. Nah, kita coba jalankan. Untuk button close. Oke, udah berfungsi button close-nya. Kemudian selanjutnya kita buat codingan untuk menampilkan isian data di tabel yang ada di database tadi, tabel barang yang ada di database nih ya. Ini nanti akan muncul di sini. Sebelumnya kita import dulu beberapa library. Import java.sql.connection. Selanjutnya kita import java.sql exception. Oke, dua itu aja dulu. Nah, kalau sudah, kita buat metode ya. Kita buat metode untuk
nantinya menampilkan isian data dari tabel yang ada di database tadi. Nama metodenya tampilkan data. Default tabel model. Jadi di sini kita semacam membuat objek ya, namanya model. Nah, ini kita butuh import Java Swing Table Default Table Model ini ya. Jadi kita klik ini, kemudian muncul ini, kita harus import library. Jadi silahkan diklik aja. Nah, akan muncul library di sini. Nah, di sini udah nggak error lagi ya. Oke, kemudian kita buat di sini model untuk isian kolom yang ada di sini. Ada kode barang, nama barang. Terus jenis. Dan satu lagi adalah harga satuan. Oke, tanda titiknya kita hilangin. Jadi kolom yang tadi di sini itu kita desain, nanti bakal ada kolom nomor, kode barang, nama barang, jenis barang, dan satu lagi adalah harga satuan. Di sini muncul string ya, ketika nanti gagal, misalkan gagal nampilin data, dia akan muncul tulisan ini. Misalkan saya tulis error gitu aja. Kemudian di sini kita deklarasikan nomornya dimulai dari 1, kemudian nih string SQL, jadi kita manggil dari database ya, select from tabel barang, tabel saya kan namanya tadi barang. Oke, kemudian java.sql connection, nama variabelnya connect,
Kemudian di sini connection koneksi dot ini koneksi DB. Ini adalah ambil dari file koneksi yang tadi sudah kita buat ya. Jadi disesuaikan namanya. Kemudian java.sql.statement saya kasih nama stat gitu. Dan di sini connect kita panggil dot create statement. Satu lagi kita buat java.sql.result set. Di sini res gitu ya. Kemudian kita panggil statnya dot execute query. Nah, lanjutnya kita buat di sini while panggil res dot next. Nah, di sini model tadi ya. Model dot add row. Nah, di sini new object. Res dot get string. Ya, get string. Kemudian ini dari pertama. Oke, di sini kita copy aja. Sejumlah 4 ya. Tadi ada kode barang, nama barang, jenis barang, sama harga satuan. Ya, 1, 2, 3. Lagi di sini 4. Nah, di sini kurung berawal. Kemudian di sini tabel barangnya. Jadi tabel barang di sini nih maksudnya adalah yang ini. Oke, tabel barang dot set model. Nah, kemudian di sini jangan lupa panggil metodenya. Tampilkan data. Oke, coba kita jalankan ya. Nah, ini sudah data yang ada di database tadi, maksudnya tabel yang ada di tabel yang ada di sini itu sudah tampil di sini. Oke, misalkan saya tambahkan satu data ya, misalkan P001, jenisnya adalah pulpen pilot, mereknya tuh pilot. Kemudian di sini jenisnya adalah pulpen, harganya misalkan 2000. Nah, data saya kan udah 2 nih. Kita coba jalankan yang di NetBeans, harusnya datanya juga muncul 2. Nah, ini datanya udah ada ya. Oke, jadi koneksi kita sudah berhasil. Nah, untuk latihan kalian di pertemuan 12 ini, silahkan kalian buat koneksi juga. Dan juga satu lagi interface-nya seperti ini sampai akhirnya.
Oh ya, pertama kalian buat database-nya, kemudian kalian buat file koneksinya di NetBeans dan juga interface-nya di NetBeans. Ketika dipanggil, data yang ada di database akan muncul seperti ini. Oke, itu untuk latihan kalian di pertemuan 12. Mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.